Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam doa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang maha mulia, Bapa yang baik di dalam sorga, saat ini kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami, sehingga dengan hikmat-Mu, kami mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam dan melalui sikap dan perilaku hidup kami yang memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya ke-43 bagian A. Dikatakan demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridnya supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan di dalam perjalanan sejarah tercatat bahwa Bait Allah atau yang dulu disebut sebagai Kemah Allah atau yang sekarang juga bisa disebut sebagai gereja yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan pusat ibadah orang Israel dan agama Yahudi ternyata pernah mengalami 2 kali penghancuran. Penghancuran yang pertama dilakukan oleh bangsa Babel di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan penghancuran yang kedua dilakukan oleh tentara bangsa Romawi di bawah pimpinan seorang jenderal yang bernama Titus, yang kemudian ia menjadi Kaisar Romawi. 2 peristiwa ini sangat mendukakan hati orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Dan sesungguhnya 2 peristiwa tersebut bukan hanya mengakibatkan krisis spiritual di dalam kehidupan mereka, tetapi juga akibat dari krisis spiritual orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi pada saat itu. Pada masa kini, sekalipun pembangunan gereja masih sering kali mengalami kendala, tetapi dalam kenyataannya pun kita masih bisa melihat ada cukup banyak gereja yang dibangun. Dari gereja yang kecil dan sederhana, sampai kepada bangunan gereja yang besar, mewah, dan megah. Tetapi yang tidak semua bangku atau tempat duduknya terisi penuh ketika ibadah minggu itu diselenggarakan. Di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini, di mana COVID-19 belum juga berakhir, terlebih dengan munculnya varian Omikron, maka semakin banyak saja bangku atau tempat duduk yang tidak terisi, bahkan kosong dan tanpa kegiatan apapun. Kenyataan ini membuat sebagian orang Kristen merasa kecewa. Mereka mengalami kesedihan oleh karena mereka tidak bisa beribadah minggu, atau mereka tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan di dalam gedung gereja. Sebagian lagi masih mengalami kebingungan oleh karena mereka tidak mampu untuk menyikapi situasi. Karena mereka gagap terhadap teknologi. Sebagian lagi menjadikan situasi dan kondisi yang ada sebagai ajang kreativitas gereja menghadapi dan menjawab tantangan yang ada. Terlepas dari berbagai perasaan yang ada di dalam diri kita, pada satu sisi, situasi dan kondisi seperti sekarang ini mau mengajak kita untuk mengubah, bahkan mau membarui paradigma kita tentang gereja, tentang bergereja, dan tentang menggereja. Sehingga kita bisa tetap menjadi orang percaya, kita bisa tetap menjadi gereja yang tidak hanya sekedar melakukan perubahan-perubahan atau melakukan penyesuaian-penyesuaian di sana-sini, tetapi juga menjadi orang percaya dan menjadi gereja yang relevan dengan konteks di mana kita ada dan hadir di dalamnya. Karena menjadi gereja yang menggereja dalam arti menjadi gereja yang menghidupi gereja. Kita tidak hanya bergereja dalam arti beribadah,
atau berelasi atau bersekutu dengan Allah di dalam gedung gereja ini, tetapi juga di luar gereja. Karena gereja atau rumah Allah atau kemah Allah itu bukanlah gedungnya, melainkan orangnya. Itu sebabnya setelah Yesus selesai berdoa dan setelah peristiwa transfigurasi berakhir, Yesus sama sekali tidak merespon. Bahkan mungkin mengabaikan perkataan Petrus yang ingin mendirikan 3 kemah, satu bagi Yesus, satu bagi Musa, dan satu lagi bagi Elia. Bahkan suara dari dalam awan itu meminta Petrus dan teman-temannya untuk mendengarkan suara Yesus. Karena memang sesungguhnya keberadaan dan kehadiran Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Baik oleh ruang yang sangat terbatas seperti bait Allah atau seperti sebuah gereja, maupun oleh waktu yang juga sangat terbatas dan tertentu. Seperti kebaktian jam 7, kebaktian jam 9, kebaktian jam 11, dan seterusnya. Karena Allah Maha Hadir. Dan kehadirannya itu melampaui batas-batas yang ada. Dan kehadirannya itu harus dialami, harus dirasakan oleh siapapun dan dimanapun. Di setiap tempat dan waktu. Dengan pemahaman demikian, maka kita bisa menghadirkan gereja di mana-mana. Termasuk kita bisa menghadirkan gereja di rumah kita sendiri. Kita bisa dan harus menghadirkan Allah dan membiarkan Allah hadir di dalam rumah kita masing-masing. Bahkan dimanapun Allah menghadirkan kita, termasuk di ruang isolasi. Ketika kita terpapar COVID-19. Karena bumi adalah tumpuan kakinya. Dan pada sisi yang lain, ketika kita beribadah dan kita ingin mengalami perjumpaan dengan Allah, persoalannya bukan hanya sekedar di mana kita bisa menjumpai Allah, karena Allah itu Maha Hadir, melainkan di mana Allah mau menjumpai kita di ruang dan waktu yang terbatas itu. Karena Allah tidak selalu ada di dalam ritual-ritual yang kita selenggarakan di gereja. Melainkan juga ada pada jalan kegagalan, bahkan ada pada jalan ketidakberdayaan ketika di masa pandemi COVID ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya setelah peristiwa transfigurasi, Yesus tidak tetap tinggal, ia tidak tetap diam di atas gunung, melainkan ia turun gunung, ia bersedia dijumpai, ia bersedia menjumpai orang-orang yang datang berbondong-bondong menemui dia. Dia mau berelasi dengan orang-orang itu, ia mau berkarya di tengah-tengah mereka dan bagi orang-orang itu. Ia menyembuhkan seorang anak yang dirasuk roh jahat. Ia menghadirkan kehidupan. Ia memelihara kehidupan, bahkan ia mau berbagi kehidupan. Demikian juga dengan kita. Sebagai orang yang percaya dan gereja yang dihadirkan di tengah-tengah sesama, dan yang dihadirkan bagi sesama di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Ibadah kita kepada Allah bukan hanya sekedar untuk menjalin relasi, bukan hanya untuk mengalami kedekatan dan keintiman dengan Allah, serta mendengarkan suara Allah, melainkan juga untuk berelasi akrab dengan sesama. Sambil kita mendengar dan memperdengarkan suara Allah, sambil kita berkarya melindungi atau menjaga dan memelihara kehidupan bersama sesama.
bahkan berbagi kehidupan dengan mereka. Di tengah pandemi COVID-19 ini kita belajar untuk tidak menjadi seperti Petrus yang mungkin egois dan yang ingin membatasi keberadaan dan kehadiran Allah dalam sebuah kemah atau sebuah gereja atau sebuah bait Allah. Atau seperti murid-muridnya dan orang-orang yang ditegur dengan keras oleh Yesus, bahkan mereka disebut sebagai angkatan yang tidak percaya, bahkan yang sesat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Transfigurasi ini, di mana Yesus dimuliakan sebelum ia melanjutkan perjalanannya dan melanjutkan karya pelayanannya ke Yerusalem. Maka hal yang pertama, kita diajak untuk beribadah dan memuliakan Allah bukan hanya di dalam gereja atau di dalam bait Allah atau di dalam kemah Allah, melainkan di dalam realitas hidup sehari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, dengan menjadikan diri kita sendiri sebagai gereja, dengan menjadikan rumah kita sendiri sebagai gereja, bahkan lingkungan di mana kita hadir di dalamnya juga sebagai gereja. Hal yang kedua, kita diingatkan agar kita tidak terjebak ke dalam hidup beribadah, kita tidak terjebak ke dalam hidup bergereja yang hanya fokus ke gereja atau harus di gereja. Karena Allah Maha Hadir dan kehadirannya tidak dibatasi oleh apapun kecuali oleh paradigma kita sendiri. Dan hal yang ketiga, kita diajak untuk tidak hanya menerima kehidupan yang memuliakan Allah di dalam gereja, tetapi kita juga diajak untuk memberi hidup dan memuliakan Allah dengan menjaga, dengan memelihara kehidupan yang sudah Allah anugerah, bukan hanya bagi kita, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Berbagi kehidupan dengan sesama adalah cara kita memuliakan Allah. Kita diajak untuk tidak egois, karena kehidupan itu bukan untuk kita sendiri, melainkan juga untuk sesama. Jika kita ingin beribadah dan memuliakan Allah di dalam realitas hidup sehari-hari di luar gereja, perhatikanlah protokol kesehatan dengan baik dan benar. Berlakukanlah protokol kesehatan itu secara berdisiplin dan bertanggung jawab. Sebab dengan demikian kita sedang menjaga dan kita sedang memelihara hidup kita sendiri dan hidup sesama. Dan kemuliaan Allah itu ada pada manusia yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaknya ketakjuban kita akan peristiwa Yesus yang dimuliakan itu tidak seharusnya hanya ada di dalam gereja atau ada di dalam bait Allah atau di dalam kemah Allah yang segala sesuatunya serba terbatas, tetapi juga di dalam realitas hidup sehari-hari dengan sesama. Berbagilah hidup dengan orang-orang di sekitar, sebab dengan demikian kita memuliakan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.